Jangan pulang ya, jangan pulang. Cuci piring dulu. Ya. Bocor dulu. Jadi dari malam Sabtu kemarin kita takziah ya Pak ya. Ya Bu ya. Takziah itu apa artinya? Hah? Siapa yang bilang begitu? Mana orangnya? Takziah itu artinya menghibur. Azza ya'izu izzah, mengangkat. Jadi orang yang ketimpa musibah itu dia sedang mengalami yang namanya drop, sehingga disebutlah dengan nama takziah. Kita hibur. Gimana cara hiburnya? Ya dia kesepian, kita ramaikan, sehingga diadakanlah tahlilan dari malam Sabtu kemarin kan ya? Iya. Ini sampai malam ke berapa? 7. Sekarang malam ke-5. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali mengatakan jenazah itu Pak, ketika di kuburan, ketika kita masuk ke liang lahat, itu kan diantar tuh oleh keluarga kita kan. Yang antar ada keluarga, ada harta, dan juga ada apa Pak? Keluarga, harta, ada juga amal. Terus semuanya pada pulang tuh Pak. Keluarga kita pulang. Sayangnya kita sama orang tua nggak ada Pak yang bikin kontrakan samping kuburannya. Saking sayangnya. Jadi sayang itu berarti tidak selepas ucapan. Sayang cinta itu nggak harus kita tetap senantiasa bersama. Bukti kita sayang, bukti kita cinta tidak pernah melupakan ketika kita sedang berada jauh dari dirinya. Jadi cinta itu bukan ketika dekat kita ingat, jauh kita lupa. Tapi kalau cinta, jauh ataupun dekat kita tetap senantiasa ingat. Nah ini digambarkan almarhumah Ibu Siti Hasanah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah wafat dalam hari yang baik, bulan-bulan yang baik. Itu tandanya beliau almarhumah orang baik. Karena jarang hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu hari yang mulia. Hari besarnya umat Islam mingguan yaitu hari raya Jumat. Jadi kita punya hari raya mingguan. Itu hari raya Jumat. Mengapa demikian? Coba ada Bapak tengok masjid kalau Jumat penuh Pak. Penuh nggak? Berarti ada Muslim mingguan. Namanya Muslim mingguan. Nanti kalau sholat Id namanya Muslim tahunan. Ya kan? Disitulah keluar atlas baru, gajah duduk baru, wadimor baru, ya kan? Bilalnya pakai BHS, kan gitu ya? Imamnya pakai atlas, gitu, ya kan? Jadi ketika kita cinta, bukti cinta kita itu bukan hanya ingat ketika bersama, tapi ketika kita mengatakan cinta kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada almarhumah Ibu Siti Hasanah, buktikan cinta kita setelah ia tiada dengan senantiasa mengingat kebaikannya, mengingat amanah-amanahnya. Yang namanya orang tua pasti berpesan kepada anaknya untuk selalu melaksanakan ketaatan. Jadi tadi 3 tuh Pak yang nganter. Apa aja tadi? Hartanya nganter Pak. Dia punya harta nganter. Dia punya keluarga nganter. Dia punya amal nganter. Sampai dimakamin, dikubur, didoakan, pada pulang nggak tuh? Pulang semuanya. 7 langkah daripada pulangnya itu kalau kita melihat binatang pasti kabur semua Pak. Binatangnya pada kabur. Mengapa demikian? Karena di saat 7 langkah pengantar daripada almarhumah itu didatangi oleh malaikat yang tugasnya bertanya di dalam kubur. Malaikat siapa Pak? Munkar, awas, assalam, ya nggak apa-apa ya. Kang Ocim nih Ustaz nih. Kang Ocim ya. Gara-gara Kang Ocim, malaikat yang bertanya di dalam kubur namanya Munkar, Nakir.
Tugasnya beliau bertanya dalam kubur. Dan beliau ini bertanya apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ketika kita nanti ditanya, kita nggak bisa jawab, Pak. Bukan berarti kita nanti bilang sama anak kita, kalau gua mati, ini kertas bawa selipin. Ini kertas nih selipin ke kain kafan gua ya. Itu nggak ada manfaat, Pak. Itu nggak ada manfaat karena nanti yang menjawab bukan lisan kita, tapi amalia perbuatan kita. Ketika kita di dunia senantiasa beribadah kepada Allah, ditanya man rabbuka, ya kita akan menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ditanya ma dinuka, apa agamamu? Agamaku Islam. Ditanya lagi ainal kiblatuka, di mana kiblatmu? Nah, ditanya kiblat, lupa dia. Mapsnya kemana nih ya? Apa namanya? Arah itu? Bukan, kompas. Kemana nih dia? Oh barat. Oh baratnya kemana kita? Ke arah Ka'bah atau Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Ka'bahnya. Siapa saudara-saudari kita? Muslimin dan Muslim. Nanti ditanya tuh Pak, lah kalau kita nggak mau akur sama saudara gimana? Karena nanti itu ada salah satu pertanyaan ketika kita masuk ke dalam kubur, siapa saudaramu? Saudaraku adalah kaum muslimin, muslimah. Nanti disaksikan Pak, bener nggak nih saudaranya? Oh bener, ya mah dulu kalau ada apa-apa namanya sering yang namanya kumpulnya di tempat yang baik, berarti dia menjadi golongan orang yang baik. Ciri-ciri orang yang baik, dia akan kumpul bersama dengan perkumpulan yang baik. Jadi kalau kita melihat perkumpulan baik, kita kumpul di dalamnya, berarti kita pengen jadi diri kita orang baik. Jadi ciri-ciri orang yang baik sering kumpul di tempat yang baik. Orang yang nggak baik disuruh kumpul di tempat yang baik, nggak mau, begitu aja. Karena bukan kita yang mengatakan. Ketika kita ada perkumpulan baik, bisa hadir bukan atas kemauan kita, Pak. Bisa jadi Allah yang mau kita sampai ke tempat yang baik itu, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Mana dalilnya? Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Allah memberikan kemuliaan kepada yang dikehendakinya, Allah memberikan kehinaan kepada yang dikehendaki. Nah, almarhumah sudah meninggalkan kita. Bukti cinta kepada orang tua adalah tidak pernah melupakannya. Ini nanti tahlilan sampai 7 hari. Nah, bukti cintanya nanti itu di malam ke-8. Ya Bu ya. Di malam ke-8 putra-putrinya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, keturunannya kumpul semua. Doakan semua. Oh, saya emang nggak bisa ngaji, baca Fatihah. Jadi doa anak kepada orang tua, kalau dia nggak bisa ngaji, anaknya nggak ada alasan untuk tidak mendoakan orang tuanya. Doa nggak perlu panjang, Pak. Doa nggak perlu panjang. Yang penting pujian kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah, udah doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terjemahkan, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Itu yang tadinya pecut lagi pengen nyabet itu, pecut lagi pengen nyabet, anaknya doa begitu, orang jadi dipecut Pak. Karena doa anak itu nggak ada hijab. Doa anak kepada orang tua nggak ada hijab. Kadang kita meremehkan doa yang pendek kadang-kadang. Pengennya doa yang panjang biar kelihatannya keren. Ya kan? Pada Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertanyaannya, udah dibaca berapa kali doa ini? Hari ini? Belum. Di sebuah riwayat dikatakan siapa anaknya dalam satu waktu Pak. Kita sholat sehari semalam berapa? 5, berarti 5 waktu. Satu waktu nggak membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allah tarik keberkahannya. Berarti cinta kepada orang tuanya dusta. Artinya apa?
Kan nggak mungkin kan kita lagi diem baik Robi Fili kan nggak mungkin. Sholat zuhur doa nggak panjang-panjang tuh, emang lagi kerja kan. Sholat zuhur, selesai sholat istighfar, pujian kepada Allah, sholawat Robi Firli wali walidayah. Kata orang tuanya apa? Oh, anak gua masih ingat. Itu bukti cinta. Jadi Robi Firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu doa yang bisa menembus arsy, terlebih daripada anak kepada orang tuanya. Sehingga kalau kita sebagai orang tua masih hidup, doakan anak-anak kita dengan Robbi habli minas solihin. Biar nanti kalau kita mati sebagai orang tua, anak kita mendoakan. Jadi orang yang di dalam kuburan itu diantarkan dengan 3, amalnya, terus hartanya, terus keluarganya pulang, hartanya pulang, amalnya yang nemenin. Ya Pak ya, kalau kita nggak punya amal, siapa yang menemenin kita di sana? Siapa Pak? Siapa ini? Siapa yang menemenin kita? Kemarin sudah saya bahas, kuburan gelap apa terang Pak? Terangnya dengan apa? Lampu. Dengan apa? La ilaha illallah. Kemarin pas saya ngisi, duduknya sebelah mana Bu? Sekolah, pelataran. Kalau abis saya ngisi nggak kedengeran, buka YouTube. Ya, jangan lupa di like, subscribe, komen. Saya lupa tadi gitu ya. Berarti yang nonton YouTube yang agak dengerin ceramah tadi. Jadi kemarin saya mengatakan dalam kitab Nasha'il Ibad, dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan wal qabru zulmatun, kuburan itu gelap, wasirajul laha la ilaha illallah. Jadi kenapa tuh kita tahlilan di kumpul takziah ini membaca kalimat la ilaha? Tujuannya biar almarhumah yang kita doakan Ibu Siti Hasanah kuburannya diberikan keterangan. Nanti juga kalau kita mati kuburan kita diberikan keterangan. Kalau terang enak nggak Pak? Enak nggak? Kesandung nggak kira-kira? Enggak. Lah di makam kesandung ngapain? Jangankan di makam dah Pak, di rumah ya, di rumah. Kita tahu nih Pak, posisi kulkas kita, motor kita, handphone kita, barang-barang kita tahu Pak. Mati lampu aja, nyari nggak? Hah? Grepe-grepe kan? Salah megang? Bayangin. Coba bayangkan. Itu masih di dunia Pak. Gelapnya begitu Pak. Atau kita lewat kebun dah. Lewat kebun gelap, kita butuh penerang yang namanya senter. Bohong Pak kalau orang misalnya dia masih bisa melihat lewat suatu tempat yang gelap nggak butuh senter, bohong. Nah kalau kita di dunia lewat tempat yang gelap aja butuh senter, berarti kita kudu persiapan. Nanti ketika masuk ke kuburan kita sudah bawa penerangnya. Apa penerangnya? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Udah berapa kali baca? Banyak. Berapa ya? Ayo berapa? 100. Berapa? Bapak sanggup Pak satu waktu baca 100 la ilaha illallah? Enggak kan? La illallah 33 kali. Ya kan? Makanya saya pernah berkunjung kepada salah seorang habaib, Buya Umar Al-Atos. Beliau mengatakan sekarang itu banyak yang namanya penyunat, tahlil disunat, ya tahlil la illallah salat lama 7 baik. Padahal dengan kita membaca itu Pak bisa terang nanti apa tuh kuburan di. Nah kalau kita lagi doain almarhumah berarti kuburan almarhumah biar kita terangin. Kalau 100 yang hadir berapa orang? 1000. Kali beda hitungin ya. Hitungin itu sampai insya Allah jadi terang. Jadi habis nggak tuh bensin kalau misal kita isi siliter cuma nyampainya semana sih? Itulah maksudnya begitu. Sehingga kita sering-sering membaca kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ketika kita dalam kubur, kita butuh yang namanya teman. Siapa teman kita? Jangan sampai nanti ditemenin oleh syuja'ul aqra. Apa itu Pak syuja'ul aqra? Ular yang amat sangat besar.
Itu emang udah disiapin Pak. Nanti Bapak boleh searching di Google Syuja'ul Aqrab. Nama binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namanya apa Bu? Syuja'ul. Itu ularnya sangat besar Pak, yang tugasnya melilit orang di dalam kuburan, yang senantiasa semasa hidupnya ninggalin sholat, nggak ada udur. Dia nggak sakit, dia nggak punya udur yang lain. Kalau wanita ada haid, kalau misalnya usianya belum balik berarti belum masuk kewajiban. Dengan sengaja ia meninggalkan sholat, atau ia sholat Pak, ia sholat tapi ia tidak memperhatikan pakaiannya. Mohon maaf, kita punya daleman yang kita gunakan, khawatir terkena sisaan-sisaan kita buang air kecil, itu bisa menjadi nanti kita disiksa di dalam kubur. Mengapa demikian? Islam mengatakan at-thaharatu syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari, atau yang terkenalnya an-nazafatu minal iman. Dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta sama orang yang udah taubat belum? Ayo Pak, taubat nggak? Ayo taubat ya, taubat. Jadi taubat, siapa yang udah taubat? Ayo. Salaman. Udah bertaubat belum Pak? Ibu udah taubat belum? Bu, taubat. Tempat sambal. Kenapa ibu-ibu suruh taubat? Karena sering bentak suami. Itu hati-hati, itu dosa yang kadang nggak disengaja. Ya Bu ya. Dosa yang paling nggak disengaja seorang istri ngomong dengan nada yang tinggi. Itu harus banyakin istighfar tuh bini. Laki juga sama. Kadang dia memberikan sesuatu yang memang bukan haknya. Berarti kita disuruh semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan jangan taubat sambal. Apa taubat sambal? Pedasnya hilang. Tar doang. Hari ini ngelakuin dosa, taubat, besok dosa lagi. Ini yang paling bahaya nih Pak, orang yang paling celaka begini nih Pak. Wipul tuh. Ini orang yang paling celaka nih Pak. Dia merasa aman ketika meninggalkan perintah Allah. Ketika dia merasa aman meninggalkan perintah Allah, itu musibah yang paling besar. Lebih besar daripada siksaannya Allah. Disuruh ini dia nggak mau melakukan tapi santai aja. Makanya kita bersyukur Pak. Kalau misalnya kita belum sholat, perasaan tuh kayak nggak enak gitu. Kayak ada yang kurang gitu kan. Misal kita lagi di jalan nih Pak, yang biasa jamaah misalnya, lagi di jalan, wah gak kekejar nih jamaahnya. Akhirnya sholat sendiri, itu punya kegelisahan. Itu punya kegelisahan berarti masih ada tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Nah kalau kita udah nggak ada gituan tuh, Getaran. udah ada nggak ada getaran tuh, sholat lalu meninggalkan sholat biasa aja, berarti keimanan kita tanda tanya. Kalau iman kita nggak ada, naudzubillahi min, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak membawa iman. Makanya ayatnya jelas. Ini ayatnya pasti hafal selesai. Baca bareng-bareng ya. Ayatnya pasti saya buka depannya ya. Ya Allah, nggak ada yang ngurusin ya. Ini pasti hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, puasa itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, perhatikan ini nih, perhatikan di sininya. Wala la-nya tamutun tunna. Itu kalau kita menafsirkan ayat itu dengan kaidah nahwu aja contohnya Pak. Adalah la-nya larangan, nun di belakangnya taukid Pak. Berarti janganlah kamu benar-benar mengerjakan, begitu loh maksudnya. Penekanan yang sangat sungguh. Jadi kalau ilmu nahwu itu mengatakan kaidah taukid itu nun bertasydid. Innallaha, sesungguhnya
Allah benar-benar alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijak. Benar-benar, sungguh benar-benar. Jadi kalau ada innahnya tuh, tadi kan ada tuh wala tamutun, jangan kamu benar-benar mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Ya, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Moga-moga kita diberikan sehat jasmani rohani, wabil khusus pada almarhumah Ibu Siti Hasanah binti Sautomjin, diampuni segala dosanya, dihapuskan segala khilaf dan salahnya, diberikan tempat sebaik-baiknya tempat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para syuhada, para sholihin, dan dijumpai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati surat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والبلاء والسيوء المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا، خاصة من دار بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. دعوانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله Rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.